Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam ketakziman dan salam penghormatan saya kepada Bapak Geshi Kampung Biren Manasah Berlin menjadi peringkat desa. Salam ketakziman dan salam penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Khususnya salam ketakziman dan salam penghormatan saya kepada hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir di malam yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat beserta teman-teman seperjuangan saya. Bumi pertiwi negeri yang besar, bumi beragama juga beradat. Hadirin malam ini apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari 17.504 pulau, 1.211 bahasa daerah, 300 etnik dan 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Sejak tahun 2012 terus terjadi pemekaran daerah sehingga sampai saat ini terdapat 38 provinsi di Indonesia. Meskipun demikian, keberagaman tersebut telah diikat kuat oleh satu semboyan, perubahan Pati Gajah Mada dalam Sumpah Palapa Bhinneka Tunggal Ika. Namun permasalahannya hadirin, jika keberagaman tersebut telah terkelola dengan baik, maka akan jadi sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, bangsa, dan agama. Kita selaku umat Islam Indonesia sebagai mayoritas penduduk di negeri ini harus mampu menjadi garda terdepan untuk melakukan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, izinkan saya berdiri di pentas yang berbahagia ini. Tujuan dan maksud hanya ingin melepas satu sarahan singkat yang saya rangkum dalam sebuah tema dengan judul merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan dengan landasan ayat suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Asbabul nuzul dari ayat tadi merupakan syarahan, merupakan dari Ibnu Hadi Hakim dari Abi Mulaikah menjelaskan bahwa pada hari Fathul Makkah, Bilal radhiyallahu anhu naik ke atas Ka'bah, kemudian memandangkan azan di atas Ka'bah. Sebagian para sahabat lalu berkata, mengapa budak hitam legam yang harus memandangkan azan di atas Ka'bah? Kemudian turunlah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan memperingatkan kepada mereka dengan tidak sekali-kali membangga-bangga keturunan dan menghina kaum yang fakir. Lalu bagaimanakah kaitan ayat tersebut hadirin dengan kondisi bangsa kita saat ini? Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang mampu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Hadirin yang berbahagia, dari implikasi persaudaraan tersebut hadirin, hendaknya menimbul rasa kuatnya dalam melakukan persatuan dan kesatuan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Syarahan pidato saya di atas dapat saya ambil kesimpulan bahwa Islam telah memberi anjuran yang sungguh amat luar biasa dalam melakukan upaya bela negara, salah satunya dengan melakukan persatuan dan kesatuan. Mari kita berdoa kepada Allah agar negara kita menjadi negara baldah thayyibah di naungan Allah yang Maha Rahman. Hadirin, sampai di sini saja pidato saya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke supermarket, jangan lupa membeli bonbon karet. Maaf kalau pidato saya macet-macet, karena saya bukan Dr. Zainuddin MZ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
bahagia ini. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, bertindak kejujuran, berbukan keadilan, bermahkota kasih sayang. Keluarga merupakan model mengingat sekaligus cerminan dan tontonan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini syarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Qadri Allah dalam karyanya Buyutuna kama yajibu an takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran keluarga dalam bangun sebuah bangsa. Jika tidak punya bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga Islami, rumah tangga yang berani, dan fikus ayah anda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyayang. Namun seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, namun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Oleh sebab itu, tidak mustahil generasi yang seperti ini akan melahirkan perampok, penjilat, para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Prihati saya atas tersebut, terbuka hati saya untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Qur'ani, dengan merumuskan surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina yad'una min qalbihim dhurriyyatan Hadirin, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi. Menurut Imam At-Tatawi dalam tafsir Jami'ul Bayan Fardil Ar-Razi dalam tafsir Al-Qawi mengatakan, ayat ini menunjukkan kepada orang tua yang mengalami usia, sakit-sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Menurut Muhammad Said Tatawi dalam tafsir Al-Qadi, ayat ini merupakan peringatan kepada orang tua untuk khawatir, cemas, takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjut hadirin, pakai tafsir Indonesia berdarah Arab, Muhammad Quraisy mengatakan bahwa du'afa bermakna lemah harta. Jika kita kaji lebih mendapat, bukankah karena lemah harta, ekonomi, anak-anak, remaja-remaja, dan generasi yang muda tidak berpendidikan, akhir-akhirnya akan lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Lebih tragis, anak-anak tidak mengenal Al-Quran. Menurut Tartil tahun 2014, Indonesia yang mayoritasnya Muslim dan fanatik yang keislamannya, namun 75% generasi Indonesia tidak mampu membaca Al-Quran. Hal tersebut cukup memalukan, menghalau tindakan, bahkan mencemaskan.
Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan bencana awal dari barat kehancuran sebuah bangsa. Sebagai kesimpulannya, keluarga merupakan benteng pertahanan umat Islam. Jika kita mendapatkan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang hebat, maka mari berkeluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Cukup di sini pidato saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Salam ta'zim dan salam penghormatan saya kepada Imam Syekh Masjid Gampung Biren Menasah Belu. Salam ta'zim dan salam penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Khususnya salam ta'zim dan salam penghormatan saya kepada hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Hadirin, Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa, berkata, berikan kepadaku 1000 orang tua, niscaya akan kupindahkan kutub utara ke selatan. Akan tetapi berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan kuubah wajah bangsa. Demikian ungkapan proklamator bangsa yang memikirkan nasib bangsanya di masa yang akan datang. Entah 20, 30 maupun 40 tahun di masa yang akan datang. Al-Muhaddis Syekh Mubil bin Hadi dalam kitab Sahih Asbab An-Nuzul berkata, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pengharaman khamar dimulai dari 2 kabilah. Kabilah Ansar, mereka meminumnya hingga mabuk dan saling mengganggu, menghina satu sama lain. Dengan demikianlah pertama kali Allah menjelaskan tentang pengharaman barang tersebut untuk mengantisipasi penyalahgunaan barang haram tersebut. Maka bahaya narkoba di kalangan remaja dan pemuda merupakan tema yang akan saya bawakan pada malam yang berbahagia ini dengan rujukan surah Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah
syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Masyaallah muslimin wal jumu'atul mu'minin rahimakumullah. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada tentang halnya narkoba. Jika kita kaji lebih dalam, kalimat innama dari segi balaghah merupakan adat kasar yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa mengonsumsi narkoba betul-betul merupakan perbuatan yang paling jelek di antara perbuatan syaitan. Mengapa demikian? Sebab narkoba baik dalam bentuk serbuk, pil maupun minuman merupakan psikotropik substansi yang mengandung zat-zat yang dapat membunuh jiwa dan mental manusia. Oleh karena itu, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita agar dapat menjauhi perbuatan tersebut. Masyaallah muslimin wal jumu'atul mu'minin rahimakumullah. Lalu hadirin, bagaimana generasi muda kita jikalau sudah terjerumus ke dalam narkoba, mau dibawa kemana bangsa kita ini? Padahal sejak tahun 1908 dari masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, para pemuda-pemuda kita mereka berjuang menjadi the grand old man istilah Bung Karno, menjadi together, bahkan the founding father, pendiri dan penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Jika tanpa pemuda, mustahil republik ini merdeka. Demikian ungkapan Bung Karno yang diabadikan dalam sejarah bangsa. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita dan generasi-generasi yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa maupun agama. Sebab syubhanul yawm rijalun ghadam, yang today is better tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus mampu menegakkan keadilan dan persatuan dan kesatuan agar menjaga silaturahmi antar sesama muslim. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa mari kita bersama-sama menjaga keutuhan bangsa ini dengan menjaga 3 cara berikut. Yang pertama, meningkatkan ukhuwah basyariah. Yang kedua, meningkatkan ukhuwah wataniyah. Dan yang ketiga, meningkatkan ukhuwah islamiyah. Untuk mengantisipasi keharaman nafsa, miras dan judi, insya Allah negara kita ini akan menjadi negara Baitul Rabbul Ghafur. Mari kita bersama-sama bekerja sama dalam menanggulangi narkoba. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang-kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.